Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit memaparkan tentang mapel akidah akhlak kelas 9 di MTS Al-Arqam. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menjelaskan tentang bab yang pertama di kelas 9, yaitu iman kepada hari akhir. Tentu semuanya sudah tahu bagaimana iman kepada hari akhir ini adalah merupakan rukun iman yang kelima. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman kepada hari kiamat yang harus kita ketahui adalah pengertian hari kiamat. Kemudian kiamat itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kemudian tanda-tanda adanya kiamat. Kemudian ada fase-fase hari kiamat atau nama-nama lain daripada kiamat. Kemudian ada surga dan neraka, dan juga ada fungsi iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita bisa melihat ilustrasi daripada bagaimana akan terjadinya hari kiamat nanti.
setelah kita tadi melihat bagaimana ilustrasi daripada hari kiamat, ya, sungguh ya begitu ngeri sekali akan kejadian hari kiamat itu. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam pengertian hari kiamat atau hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh, dan di mana itu bisa membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada beberapa 3 golongan manusia dalam menanggapi adanya hari akhir ini. Yang pertama yaitu kelompok manusia yang mengingkari atau tidak percaya akan adanya hari akhir. Kelompok yang kedua, kelompok manusia yang mempercayai akan adanya reinkarnasi. Apakah anak-anakku tahu apakah itu reinkarnasi itu? Ya, reinkarnasi itu ada yang menyatakan bahwa manusia itu akan dilahirkan kembali, mirip seperti orang zaman-zaman terdahulu. Nah, kemudian ada juga kelompok yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang meyakini akan adanya hari akhir. Nah, sekarang mari kita lihat dalil daripada hari akhir menurut Al-Quran dan hadis. Nah, di sini dicantumkan 2 ayat. Nah, yang pertama yaitu dari surat Al-An'am ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Yang artinya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Kemudian ada surat Al-Hajj, yaitu ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Setelah tadi dalil nakli, yaitu dalil yang dari Al-Quran dan hadis, sekarang hari akhir menurut ilmu pengetahuan atau menurut dalil naklinya. Nah, di sini kita bisa baca bersama. Para pakar ilmu pengetahuan mengakui bahwa matahari merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk di permukaan bumi. Matahari berupa bola api raksasa yang memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet, termasuk bumi. Bola api raksasa itu berputar terus-menerus. Setiap detik, matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Karena kehilangan berat secara terus-menerus, matahari akan habis dan padam. Para pakar ilmu antariksa menyatakan bahwa apabila kiamat disebabkan oleh padamnya matahari, kiamat akan terjadi kurang lebih 15 miliar tahun lagi. Ini menurut para pakar ilmu pengetahuan. Kemudian akan ada tanda-tanda datangnya hari akhir atau yaumus sa'ah. Tanda-tanda ini terbagi menjadi 2. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Yang termasuk kepada tanda-tanda kecil adalah pembantu telah melahirkan anak majikannya. Di sini kita bisa lihat ya fenomena zaman sekarang ya. Kemudian yang kedua yaitu meluasnya perbuatan maksiat
termasuk perzinaan. Sudah terlihat bagaimana tanda-tanda daripada hari kiamat ini. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dibanding prianya. Dan ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Mungkin ini sudah terjadi ya di sekitar kita, bagaimana akan tanda-tanda daripada datangnya hari kiamat. Nah, sedangkan yang masuk kepada tanda-tanda besar adalah matahari terbit dari arah barat, kemudian keluarnya Dajjal, dan yang terakhir keluarnya hewan dari dalam bumi. Hewan seperti apa yang keluar dari dalam bumi? Hewan yang berbentuk aneh atau tidak seperti biasanya, bukan hewan yang biasa ada di dunia. Kemudian ini adalah ilustrasi gambar hari kiamat. Tadi sudah kita lihat bersama juga dalam videonya bagaimana betapa dahsyatnya hari kiamat itu ya. Semua apapun yang ada di dunia ini akan hancur luluh lantak, tak tersisa sedikit. Kemudian kita masuk kepada alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, alam barzah, yaitu kehidupan di alam barzah dapat digambarkan sebagai gambar tidur dua orang. Yang satu tertidur lelap dan yang satunya lagi merasakan bahwa malam itu sangat panjang dan menyiksa. Ya, ini merupakan sebuah gambaran untuk orang yang satu dia memiliki amalan yang baik dan yang satu amalan jahatnya mungkin lebih berat ya. Kemudian setelah alam barzah yaitu adanya Yaumul Ba'ats. Apakah Yaumul Ba'ats itu? Yaumul Ba'ats adalah hari bangkitnya manusia dari alam kubur, di mana setelah kita meninggal nanti maka Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Kemudian ada juga istilah Yaumul Hasyr, atau setelah manusia itu bangkit dari kubur kemudian menuju ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menjalani hisab dan mizan. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal, akan dilihat lebih berat mana amal kebaikan kita atau amal keburukan kita. Kemudian setelah itu tentu saja ada dua pilihan. Yang pertama ada yang masuk surga dan yang kedua ada yang masuk neraka. Tergantung bagaimana daripada amal perbuatan kita, amal ibadah kita, amal baik kita, amal buruk kita. Sekarang kita masuk ke dalam hikmah beriman kepada hari akhir. Di sini kita bisa lihat bahwa hikmah yang pertama yaitu menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki. Menyadarkan bahwa manusia, kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu menjadi taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan dunia. Dan yang keempat, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia ini, yakni berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Di sini kita bisa melihat bagaimana sih perilaku orang-orang yang mencerminkan bahwa dia yakin, dia mengimani terhadap hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu bersikap hati-hati dalam berusaha
untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jangan sampai melanggar hukum-hukum agama. Kemudian yang kedua, berusaha agar makanan dan minuman yang dikonsumsi diri dan keluarganya, makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, berusaha agar tidak merugikan pihak lain, baik yang bersangkutan atau tidak. Yang keempat, memperbanyak amalan baik dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Rajin mempelajari ajaran agama, rajin beribadah, baik yang fardu maupun yang sunnah, sesuai kemampuan. Memperkukuh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim khususnya dan manusia pada umumnya. Suka bergaul dengan orang-orang soleh untuk mendapatkan hikmahnya. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati saat bergaul dengan orang-orang agar tidak terpengaruh hal-hal yang negatif. Baiklah, anak-anakku sekalian, itulah sekilas daripada pembelajaran kita hari ini yang menjelaskan bagaimana keyakinan kita terhadap hari akhir, bagaimana mengimani hari kiamat, karena kiamat itu pasti akan datang dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, kemudian mari kita sama-sama berdoa, semoga kita semua, anak-anakku sekalian, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, semoga kita semua kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu memudahkan langkah-langkah kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.